Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Mouse sama Retri volume ke-6 chapter ke-9. Di chapter ini bakal dibahas tentang keadaan Desa Rabi bagian kedua. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Keesokan harinya, Yu dan juga Tahara saat ini sedang berada di dalam kantor mereka untuk melanjutkan pekerjaan mereka mengumpulkan informasi tentang kerajaan Sardom. Tetapi di sini ternyata Tahara merasa sangat tidak nyaman karena ternyata Yu telah meletakkan banyak bunga di dalam ruangan ini. Dan untuk orang lain, jika mereka melihat bunga ini, maka mereka akan sangat senang. Tetapi bagi Tahara, bunga ini adalah bunga yang sangat mengerikan karena dia sangat tahu jika bunga ini dibuat oleh Yu dari hasil eksperimennya menggunakan tubuh uskup dari kerajaan Sardom. Dan hal ini membuat Tahara menjadi merinding. Bahkan karena Tahara sudah tidak tahan lagi, dia pun langsung mengeluh kepada Yu. Dan Tahara bilang kepada Yu jika dia tidak bisa berkonsentrasi di ruangan ini karena semua bunga itu. Tetapi Yu yang mendengar hal itu, dia pun dengan dingin bilang kepada Tahara. Yu bilang kepada Tahara bahwa bunga-bunga ini dia tanam di sini adalah untuk bos mereka, yaitu Hakuto, dan bukan untuk Tahara. Sedangkan Tahara yang mendengar hal itu, dia pun langsung terdiam karena dia sangat takut kepada Yu. Bahkan sialnya lagi, Tahara pun mulai merasakan aura aneh dari asal bunga itu, karena bunga-bunga itu seperti mengeluarkan penderitaan karena penyiksaan. Lalu tidak lama setelah itu, Hakuto pun akhirnya datang ke dalam ruangan. Tetapi saat Hakuto masuk ke dalam ruangan, dia pun lalu melihat banyak sekali bunga yang telah dipajang di dalam ruangan. Lalu Hakuto bertanya kepada Yu dan juga Tahara, apa yang telah terjadi di dalam ruangan ini. Dan Yu dengan malu-malu, dia pun lalu bilang kepada Hakuto. Yu bilang bahwa dia telah melakukan banyak dekorasi ruangan dengan bunga-bunga yang telah dia tanam. Bahkan dia juga telah menanam bunga dengan warna kesukaan dari bos Hakuto. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun langsung memberikan pujian kepada Yu. Hakuto bilang kepada Yu bahwa hal ini membuatnya sangat terkesan, karena semua tanaman ini bisa membuat seluruh ruangan menjadi menyenangkan. Dan Yu yang mendengar pujian itu, dia pun merasa sangat senang. Lalu dia pun langsung berterima kasih kepada Hakuto atas pujiannya. Sedangkan Tahara yang mendengar pujian itu, dia pun merasa semakin tidak nyaman karena ternyata Hakuto malah memuji semua tanaman ini, padahal tanaman ini sangatlah mengerikan. Lalu setelah itu, pertemuan mereka pun akhirnya dimulai. Dan Hakuto lalu memberitahu mereka berdua tentang semua yang telah terjadi. Mulai dari pertemuannya dengan Olgan, semua kejadian di Animania, bahkan tentang semua insiden yang terjadi di wilayah Helion. Dan semua itu membuat Yu dan juga Tahara menjadi sangat kagum kepada Hakuto. Bahkan mereka berpikir jika bos Hakuto telah melakukan pekerjaan dengan rencana yang sangat sempurna. Lalu Tahara dengan bangga langsung memberikan pujian kepada Hakuto. Tahara bilang kepada Hakuto bahwa perjuangan mereka saat ini sangatlah efektif. Dan semua itu karena kerja keras dari bos Hakuto yang telah menambah kekuatan mereka dengan sangat cepat. Bahkan di setiap gerakannya, mereka telah mendapatkan banyak pasukan dan juga sekutu. Sedangkan Yu dengan penuh kebanggaan, dia pun lalu bilang kepada Tahara bahwa semua pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat kecil bagi tuannya. Karena bagi tuannya, pekerjaan seperti ini hanyalah sebuah pekerjaan seperti meminum segelas teh. Tahara yang mendengar hal itu, dia pun langsung tertawa. Sedangkan Hakuto yang telah mendengar semua pujian itu, dia pun hanya bisa diam saja. Karena dia tidak pernah menyangka jika Yu dan juga Tahara akan salah paham sejauh ini.
Bahkan di dalam hatinya, Hakuto pun mulai bergumam. Dan dia mengatakan bahwa sebenarnya awalnya dia menuju ke wilayah bangsa utara hanyalah untuk mencari item anti-sihir. Dan saat itu, dia tidak memiliki rencana apapun untuk melakukan banyak tindakan yang besar. Tetapi sayangnya, semua tindakan yang telah dia lakukan ternyata adalah tindakan yang besar. Dan hal itu membuat semua orang menjadi salah paham, termasuk Yu dan juga Tahara. Bahkan karena Hakuto sudah tidak tahan lagi mendengar semua pujian itu, dia pun dengan cepat langsung mengalihkan pembicaraan. Lalu Hakuto langsung meletakkan dua benda di atas meja. Dan Hakuto bilang kepada mereka berdua, jika kedua benda ini adalah item anti-sihir yang disebut dengan batu Amanda. Dan item ini adalah item anti-sihir yang bisa menahan serangan sihir dan menambah MP untuk sementara. Tetapi Yu lalu bilang kepada Hakuto, Yu bilang bahwa sepertinya Just Lab miliknya telah memiliki pertahanan sihir bawaan. Karena sebelumnya dia telah melakukan banyak uji coba bersama dengan Luna. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun lalu berpikir. Dan di sini Hakuto pun akhirnya mulai ingat bahwa saat dia membuat game Infinity, dia telah membuat Just Lab milik Yu memiliki pertahanan dari semua jenis serangan, termasuk serangan sihir. Dan walaupun di dalam game Infinity tidak memiliki sistem sihir, tetapi di game itu memiliki skill serangan yang bernama Passionate dan juga Paralysis, yang sistemnya hampir sama dengan sihir. Sehingga karena itulah, dia pun lalu membuat Just Lab milik Yu memiliki sistem pertahanan dari semua serangan, termasuk serangan sihir. Bahkan di sini Hakuto sangat yakin jika Just Lab milik Yu itu bisa menahan serangan sihir sampai sihir tingkat 2. Karena dia telah menambahkan pertahanan sihir di dalam Just Lab milik Yu sebanyak 20 poin. Dan di dunia ini, poin pertahanan sihir milik Yu adalah salah satu yang terbaik. Karena yang dia tahu bahwa Mikan adalah petualang top yang memiliki pertahanan sihir sebanyak 10 poin. Sedangkan Yukikaze, dia memiliki pertahanan sihir sebanyak 30 poin. Dan itu menandakan jika Yu ini memiliki pertahanan sihir yang cukup tinggi di kalangan para petualang peringkat atas. Dan setelah itu, Hakuto pun lalu memutuskan bahwa dia akan memberikan item Amanda kepada Tahara. Karena Yu sudah memiliki pertahanan sihir bawaan, sehingga Tahara adalah orang yang paling membutuhkannya. Lalu setelah itu, Hakuto juga langsung memberikan perintah kepada Yu. Hakuto bilang bahwa Yu harus menggunakan semua koneksi yang telah dia dapatkan dari para pasien untuk mengumpulkan item batu Amanda dalam jumlah yang sangat banyak. Yu yang mendengar hal itu, dia pun dengan patuh langsung menurut. Lalu setelah itu, Hakuto juga langsung memberitahu mereka berdua tentang semua yang terjadi di bawah labirin Bastille. Dan Hakuto bilang bahwa ada seseorang yang telah memberikannya sebuah pesan tantangan. Tahara dan juga Yu yang mendengar hal itu, mereka pun langsung menunjukkan reaksi yang berbeda. Untuk Tahara, dia pun menganggap jika pesan tantangan itu sangatlah konyol karena telah meremehkan mereka. Tetapi untuk Yu, dia pun menjadi sangat serius dan juga sangat marah karena ternyata ada orang yang telah secara diam-diam mengganggu tuannya. Lalu Tahara langsung bertanya kepada Hakuto, apakah Hakuto memiliki dugaan siapakah orang itu? Tetapi Hakuto lalu menjawab. Hakuto bilang kepada Tahara bahwa dia tidak bisa menebak siapapun karena yang dia tahu bahwa dia tidak memiliki banyak musuh di dunia ini. Tetapi Tahara yang mendengar itu, dia pun langsung tertawa. Karena Tahara sangat tahu bahwa Hakuto itu adalah orang yang sangat kejam dan pasti memiliki banyak musuh. Bahkan saat mereka masih tinggal di Kekaisaran Agung, Hakuto telah menciptakan musuh yang sangat banyak. Dan mustahil bagi Hakuto tidak memiliki musuh di dunia ini. Lalu setelah itu, Tahara pun memberikan sebuah dokumen kepada Hakuto. Dan dokumen itu tertulis tentang beberapa informasi tentang kekuatan kerajaan Holy Light, perubahan jumlah gaji karyawan dasar Abi, logistik, dan juga jumlah bahan makanan yang mereka miliki. Dan saat Hakuto membaca semua itu, dia pun langsung merasa sangat pusing karena dia tidak tahan melihat banyak sekali angka yang ada di dalamnya. Lalu setelah itu, Tahara memberitahu Hakuto
Tahara bilang kepada Hakuto bahwa desa Rabi telah menjadi semakin sempit karena populasinya terus bertambah dengan sangat pesat. Bahkan banyak sekali orang dari desa tetangga mulai berdatangan ke desa Rabi karena mereka sangat iri dengan kemajuan desa Rabi yang sangat maju. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun langsung memberikan sebuah saran kepada Tahara dan juga Yu. Hakuto bilang bahwa mereka juga harus segera menguasai desa-desa itu dan membuat mereka maju seperti desa Rabi. Karena saat ini desa Rabi telah menjadi semakin sempit, sehingga perluasan wilayah sangat dibutuhkan. Tetapi Tahara lalu bilang kepada Hakuto. Tahara bilang bahwa desa-desa itu saat ini dipimpin oleh para pemimpin mereka, sehingga hal itu akan membuat mereka sangat sulit untuk menguasai desa-desa itu. Tetapi Yu yang mendengar hal itu, dia pun dengan perasaan yang sangat kejam bilang kepada Tahara. Yu bilang bahwa jika itu masalahnya, maka mereka hanya perlu membuat mereka diam untuk selama-lamanya. Atau dengan kata lain, Yu ingin membantai mereka semua jika mereka menghalangi. Sedangkan Hakuto yang mendengar pembicaraan itu semakin kejam, dia pun menjadi semakin pusing. Karena awalnya tujuan sebenarnya hanyalah untuk meningkatkan reputasi dan bukan untuk melakukan invasi. Tetapi ternyata Tahara dan juga Yu malah salah paham tentang hal itu. Dan mereka berdua malahan menganggap jika hal ini sangatlah serius. Dan parahnya lagi, mereka berdua malah menganggap seolah-olah mereka akan melakukan invasi besar-besaran dan merebut semua desa-desa itu di bawah kekuasaan mereka. Bahkan Tahara dengan tegas langsung bilang kepada Hakuto bahwa saat ini mereka tidak perlu menahan diri lagi kepada kerajaan Holy Light dan mereka harus segera melakukan tindakan. Bahkan Tahara dengan belak-belakan langsung menatap Hakuto dan menggerakkan tangannya seolah sedang meremas sesuatu. Dan hal itu membuat Yu sangat salah paham. Sedangkan Yu dengan sangat curiga, dia pun langsung bertanya kepada Tahara apa yang dimaksud oleh Tahara. Dan Tahara dengan gugup langsung bilang kepada Yu. Tahara bilang bahwa dia berharap jika tuan mereka yaitu Hakuto, dia bisa memanfaatkan hubungannya dengan Putri Angel White. Karena yang dia tahu bahwa tuan mereka yaitu Hakuto telah menjalin hubungan hati ke hati dengan Putri Angel White. Sedangkan Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun langsung mengeluarkan keringat dingin. Karena Hakuto sangat ingat bahwa dia pernah mandi bersama dengan Putri Angel White. Tetapi di sini Hakuto tidak tahu dari mana Tahara bisa mengetahui tentang hal itu. Padahal hal itu sangatlah rahasia. Sedangkan Yu yang mendengar hal itu, dia pun langsung terdiam dan juga terguncang. Dan perlu diketahui, yang memberitahu Tahara tentang hal ini adalah Madam Butterfly. Karena Madam telah memberitahu Tahara tentang semua hubungan Hakuto dengan Putri Angel White. Termasuk Hakuto yang telah memberikan Angel White sebuah lingkaran dewi, dan hal itu membuat Angel White menyukai Hakuto. Bahkan Tahara menganggap jika Hakuto telah berhasil membuat Putri Angel White tergila-gila padanya. Dan Tahara tahu jika ini adalah rencana hebat dari tuannya untuk menguasai kerajaan Holy Light. Tetapi Hakuto yang sedang sangat cemas, dia pun berusaha untuk tetap tenang dan langsung menyalakan rokoknya. Lalu Hakuto bilang kepada Tahara dengan gaya cool bahwa di dunia ini, cara terbaik untuk menguasai suatu tempat, maka mereka harus membuat hubungan baik dengan penguasanya. Tahara yang mendengar itu, dia pun langsung mengerti. Sedangkan Yu saat ini, dia masih terus terdiam dan masih sangat terguncang. Lalu setelah itu, Hakuto pun bertanya kepada Tahara, bagaimana pendapat Tahara dengan semua rencana yang telah dia lakukan. Dan Tahara pun lalu menjawab. Tahara bilang kepada Hakuto bahwa semua rencana yang telah dilakukan oleh tuannya sangatlah bagus. Dan dari awal, tuannya telah berhasil membuat Luna menjadi sekutu mereka dan menguasai desa Rabi. Bahkan tuannya telah melakukan banyak penaklukan yang tiada henti di wilayah bangsa utara. Sehingga hal ini bisa disebut sebagai sebuah pencapaian yang sangat besar. Lalu Hakuto bilang kepada Tahara. Hakuto bilang bahwa di sini ada sedikit kesalahpahaman. Tetapi Tahara yang mendengar itu, dia malah tambah salah paham. Karena Tahara menduga jika yang dimaksud oleh Hakuto kesalahpahaman adalah kesalahpahaman dari Yu.
yang telah mengira jika Hakuto memiliki hubungan dengan putri Angel White. Sehingga Tahara secara diam-diam, dia pun langsung bilang kepada Hakuto melalui telepati. Tahara bilang bahwa dia tahu jika tuannya sedang berusaha membuat Yu tidak salah paham dengan hubungannya dengan Angel White. Karena jika hal ini terjadi, maka Yu akan sangat mengerikan. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena ternyata Tahara semakin salah paham. Padahal awalnya, Hakuto bermaksud untuk menjelaskan kepada Tahara bahwa tujuannya bukanlah untuk melakukan invasi ataupun menguasai, tetapi hanya untuk meningkatkan reputasi. Tetapi Tahara lalu bilang kepada Hakuto. Tahara bilang bahwa dia sangat tahu jika tuannya telah membuat rencana yang sangat sempurna untuk menguasai kekuatan Holy Light. Bahkan dia juga sudah tahu jika Hakuto lah yang telah mengatur semuanya agar bangsawan militer dan juga bangsawan Butterfly saling berdamai, sehingga mereka berdua akan menjadi sekutu yang kuat bagi mereka. Dan hal ini akan membuat mereka bisa menguasai kerajaan Holy Light tanpa pertumpahan darah. Tetapi Hakuto yang mendengar itu, dia pun hanya mengangguk. Padahal dia tidak mengerti sama sekali dengan apa yang dikatakan oleh Tahara. Bahkan setelah itu, Tahara pun mulai memuji semua yang telah terjadi. Tahara bilang kepada Hakuto bahwa dia sangat kagum kepada tuannya, karena tuannya telah berhasil membuat jebakan untuk para bangsawan Holy Light hanya dengan menggunakan kotak musik. Sedangkan Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun merasa semakin konyol, karena dia tidak menyangka jika hal itu akan menjadi sebuah prestasi. Padahal sebenarnya dia merasa tidak melakukan apapun. Bahkan Hakuto sampai gemetaran mendengar semua kesalahpahaman ini, karena ternyata kesalahpahaman ini telah jatuh semakin dalam. Tidak lama setelah itu, Yu pun akhirnya bangkit kembali. Dan dia bilang kepada Hakuto bahwa dia bisa mengerti tujuan yang sebenarnya dari tuannya. Lalu Tahara bilang kepada Hakuto dan juga Yu. Tahara bilang bahwa saat ini mereka telah berhasil mendapatkan kekuatan dari para Holy Maiden dan telah berhasil mendapatkan dukungan dari dua bangsawan besar. Sehingga rencana mereka ini akan menjadi rencana kudeta yang sangat bagus, bahkan tanpa pertumpahan darah. Dan dia juga sangat memuji bos Hakuto karena telah membuat hubungan baik dengan putri Angel White dengan memberikannya sebuah hadiah yang sangat besar. Tetapi Yu yang mendengar itu, dia malah menjadi semakin salah paham. Dan hal ini membuat Hakuto menjadi sangat merinding karena dia mulai merasakan aura yang sangat berat dari Yu. Bahkan di sini, Hakuto sangat berharap jika Tahara bisa mengatakan sesuatu yang dapat membuat Yu menjadi tenang kembali. Lalu tidak lama setelah itu, Tahara pun bertanya kepada Hakuto, apakah bos Hakuto juga akan memberikan sebuah hadiah kepada Yu? Dan Hakuto yang sudah sangat merinding, dia pun dengan cepat langsung mengangguk. Dan dia bilang kepada Yu bahwa dia juga akan memberikan sebuah hadiah untuk Yu, karena Yu telah melakukan banyak pekerjaan dengan sangat baik. Lalu Tahara langsung memberikan sebuah saran kepada Hakuto bahwa tuannya bisa memberikan Yu sebuah hadiah berupa mandi bersama di dalam pemandian air panas. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Tetapi Hakuto sangat tahu jika Yu itu adalah bom waktu. Jika Yu tidak bisa dikendalikan, maka hal itu akan sangat berbahaya. Sedangkan Yu yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat senang. Dan dia bilang kepada Tahara bahwa itu adalah ide yang sangat bagus. Tetapi Tahara, dia pun hanya pura-pura tersenyum. Dan alasan Tahara melakukan hal ini adalah karena dia tidak mau Yu menjadi marah. Karena jika Yu nantinya marah, maka hal itu akan sangat berbahaya. Sedangkan Hakuto, dia pun tidak punya pilihan selain setuju. Dan Hakuto bilang bahwa dia akan mencari waktu libur untuk melakukannya. Dan setelah itu, Hakuto pun bilang kepada Yu dan juga Tahara bahwa dia berencana untuk memanggil dua penasihat lagi ke dunia ini. Lalu Yu dengan cepat langsung memberikan sebuah saran kepada Hakuto. Yu bilang bahwa dia menyarankan bos Hakuto untuk memanggil Shizuka. Tetapi hal ini langsung ditentang oleh Tahara. Dan Tahara bilang bahwa kemampuan Shizuka saat ini tidak terlalu dibutuhkan.
Sedikit informasi, Shizuka Matoba adalah salah satu bawahan dari Hakuto. Tetapi dia ini memiliki reputasi yang sangat buruk. Bahkan semua orang akan ketakutan saat mereka mendengar nama Shizuka, karena dia dikenal sebagai pembunuh berantai. Bahkan parahnya lagi, dia secara diam-diam telah memiliki tujuan tertentu untuk membunuh Hakuto, karena dia ingin balas dendam kepada Hakuto yang telah menangkapnya. Dan akhirnya, perdebatan pun terjadi antara Tahara dan juga Yu. Sedangkan Hakuto saat ini, dia pun lalu berpikir. Dan di sini Hakuto sangat tahu jika Shizuka adalah seorang petarung yang sangat kuat. Tetapi sayangnya, dia tidak bisa dikendalikan. Dan sebenarnya kekuatan Shizuka sangat dibutuhkan untuk melawan banyak ancaman. Dan setelah Hakuto berpikir, dia pun akhirnya tahu jika kekuatan Shizuka belum dibutuhkan saat ini, sehingga Shizuka tidak akan dipanggil. Lalu Tahara langsung memberikan sebuah saran kepada Hakuto. Tahara bilang bahwa Hakuto harus memanggil Nomura ataupun Yuya Kondo, karena hal itu akan sangat bermanfaat bagi Desa Rabi. Bahkan dia sangat berharap jika Ren bisa dipanggil, karena Ren sangat dibutuhkan untuk membantu pekerjaannya. Tetapi Yu yang mendengar itu, dia pun langsung menentang hal itu. Dan Yu langsung memberikan saran yang lain kepada Hakuto. Dan Yu bilang kepada Hakuto bahwa sebaiknya Hakuto memanggil Kato, karena Kato memiliki kekuatan yang bisa mengalahkan semua musuh mereka, walaupun dia sedikit ceroboh. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun lalu berpikir sejenak. Dan Hakuto lalu bilang kepada mereka berdua bahwa dia akan memutuskan jika dia akan memanggil Kondo Yuya dan juga Ren, karena kemampuan mereka berdua ini sangat dibutuhkan bagi Desa Rabi. Tahara yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat senang. Sedangkan Yu dengan sangat kecewa, dia pun mau tidak mau akhirnya setuju dengan keputusan dari Hakuto. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.